Kakakku selalu bilang, hidup yang baik itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal menjaga kehormatan. Aku baru mengerti maknanya setelah ia pergi dengan cara yang paling tragis. Namaku Reni. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan penduduknya ramah. Aku tinggal bersama ibu dan kakakku yang sangat kusayangi. Mila. Kami hanya perempuan bertiga sejak ayah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan truk di tanjakan Lembah Suro. Mila adalah gadis yang tidak hanya cantik tapi juga santun. Banyak lelaki di desa yang diam-diam jatuh hati padanya. Tapi Mila tak pernah silau oleh rayuan. Dia sibuk membantu ibu membuat keripik singkong untuk dijual ke pasar dan sering ikut pengajian setiap malam Jumat. Dalam diam, aku sangat mengidolakan kakakku. Tapi, semua ketenangan itu mulai retak sejak malam itu. Malam di mana desa kami didatangi oleh seseorang yang entah dari mana datangnya. Namanya Ki Sarpani. Lelaki tua berjubah hitam dan sorot mata tajam seperti kucing hutan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia tiba-tiba menetap di rumah kosong dekat makam keramat desa. Rumah tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Anehnya, tak lama setelah itu, beberapa warga justru mulai mendatangi rumahnya untuk berobat atau minta solusi hidup. Ibuku melarang kami dekat-dekat ke tempat itu. Itu bukan kiai, tapi dukun. Dia pakai jin, katanya sambil berbisik. Tapi sayangnya, tak semua orang di desa berpikiran sama. Banyak yang mulai mempercayai keampuhan Ki Sarpani. Dan lebih buruknya lagi, entah bagaimana, Ki Sarpani tahu tentang Mila. Suatu sore yang aneh, saat aku dan Mila pulang dari sawah, seorang anak kecil menghampiri kami sambil menyodorkan bingkisan kain batik. Ini dari Ki Sarpani, untuk kakak Mila, katanya polos. Mila hanya tersenyum sopan dan menolak. Tapi sorenya, rumah kami mendadak seperti diselimuti hawa tak biasa. Angin bertiup dingin. Lampu dapur berkedip sendiri. Ibu sampai membaca doa terus-menerus. Kami tak tahu, itulah awal semuanya. Awal dari sebuah cerita yang penuh kengerian, air mata, dan kehilangan. Andai saat itu kami langsung pergi dari desa ini, mungkin kakakku masih hidup. Sudah beberapa hari sejak anak kecil itu mengantarkan bingkisan dari Ki Sarpani. Mila tetap bersikap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ada kegelisahan yang ia simpan dalam diam. Ia mulai sering menatap jendela lama-lama, seakan menanti sesuatu yang tak pernah datang. Sampai pada suatu malam yang sunyi, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ibu yang sedang melipat pakaian mendadak menghentikan gerakannya. Aku dan Mila saling pandang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ibu membuka pintu perlahan. Dan di sanalah dia, Ki Sarpani, berdiri sambil tersenyum aneh, ditemani dua lelaki bertubuh besar berpakaian serba hitam. Maaf datang malam-malam, Bu. Saya datang dengan niat baik, ucapnya. Kami duduk bersila di ruang tamu. Udara terasa dingin meski jendela sudah ditutup rapat. Ki Sarpani langsung menatap Mila dengan mata menyala-nyala. Aku ingin meminang anakmu, Mila, katanya. Suaranya berat, tapi ada getaran dingin di balik ucapannya. Saya sudah lihat dia dalam mimpi. Dia jodohku, dan Allah telah memberiku petunjuk. Ibu terdiam. Mila menunduk. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Akhirnya, ibu menjawab dengan nada sopan tapi tegas. Maaf, Pak. Mila belum siap menikah. Ki Sarpani hanya tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum orang kecewa. Itu senyum yang menyimpan ancaman. Saya beri waktu 7 hari. Kalau menolak juga, jangan salahkan saya kalau alam akan ikut bicara. Lalu ia pergi begitu saja. Sejak malam itu, hidup kami tak pernah tenang lagi. Tiap malam terdengar suara bisikan dari bawah kolong rumah. Kadang terdengar suara gamelan pelan, diiringi bau dupa. Mila mulai mimpi buruk hampir tiap malam. Dalam tidurnya, ia sering menangis dan menyebut nama Allah. Dia datang lagi dalam mimpiku. Ren. Dia duduk di singgasana api. Dia bilang aku tak akan bisa lari.
Keesokan harinya, ayam peliharaan kami mati satu persatu. Air sumur bau anyir seperti darah. Dan malam ketiga, pintu kamar Mila terbuka sendiri, padahal sudah dikunci. Saat kami melapor pada ketua RT, beliau hanya menggeleng lemas. Saya tak berani ikut campur. Ki Sarpani itu bukan orang biasa. Warga mulai menjaga jarak dari kami. Mereka takut terkena imbasnya. Bahkan ada yang bilang, jika Mila menolak, maka satu keluarga kami bisa kena bala. Tapi Mila tetap pada pendiriannya. Lebih baik mati daripada jadi istri dukun, katanya lirih sambil menggenggam Al-Quran di dadanya. Kami semua takut, tapi kakakku lebih takut kehilangan kehormatan di mata Allah daripada kehilangan nyawa. Dan aku tahu, penolakan ini akan dibayar mahal. Hari keempat setelah penolakan Mila, udara di desa kami berubah aneh. Kabut tebal turun sejak pagi dan tak kunjung menghilang. Burung-burung mendadak hilang dari pohon-pohon. Udara menjadi pengap dan terasa berat di dada. Aku dan ibu semakin khawatir, tapi Mila tetap tenang. Ia memperbanyak sholat malam dan zikir. Ia tidak pernah mengeluh, meski wajahnya semakin pucat dan tubuhnya sering menggigil tanpa sebab. Tapi kejadian paling menyeramkan terjadi malam itu. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara Mila menangis. Aku langsung berlari ke kamarnya. Betapa terkejutnya aku saat melihat kakakku duduk membelakangi dinding, mulutnya komat kamit, dan matanya terpejam rapat, tapi air matanya mengalir. "Mila!" seruku panik, mengguncang tubuhnya. Tapi yang menjawab bukan suara kakakku. Suara berat, dalam, dan tua. "Dia milikku, dia harus datang padaku, atau kalian semua akan binasa." Aku menjerit sekeras-kerasnya. Ibu datang, dan langsung memeluk Mila sambil membaca ayat kursi. Tubuh kakakku mengejang, lalu lemas. Ketika tersadar, Mila langsung menangis. Aku bermimpi duduk di tengah api. Ren dan dukun itu mencium tanganku sambil berkata aku sudah jadi miliknya. Malam-malam berikutnya tak kalah mengerikan. Ular hitam sepanjang 1 meter tiba-tiba muncul di dapur. Meski pintu tertutup rapat, kain putih melayang di halaman belakang. Terlihat oleh 2 tetangga yang akhirnya memilih pindah rumah karena takut. Kami memutuskan untuk memanggil Ustadz Rahman, seorang ustadz muda yang dikenal sebagai orang soleh dan pernah meruqyah orang-orang yang diganggu jin. Saat pertama kali melihat Mila, Ustadz Rahman langsung berkata pelan, "Anak ini sedang dikepung oleh jin hodam milik seseorang. Ini bukan gangguan biasa. Ini dendam dari perjanjian batil." Ustadz Rahman melakukan ruqyah malam itu juga. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, tubuh Mila bergetar hebat. Mulutnya berteriak, tapi dengan suara yang bukan miliknya. "Jangan ganggu kami. Dia milik Ki Sarpani. Jika tidak dikembalikan, akan ada nyawa yang terambil." Tubuh Mila membeku sejenak, lalu pingsan. Setelah sadar, ia muntah darah dan pecahan bunga melati basah keluar dari mulutnya. Ibu menangis sejadi-jadinya. "Allah, lindungi anakku. Kami hanya ingin hidup tenang." Tapi seolah semua itu tak ada artinya di mata dukun laknat itu. Keesokan harinya, di depan pintu rumah kami, ditemukan sebungkus kain kafan kecil berisi darah ayam dan potongan rambut Mila. Aku tahu, ini bukan hanya tentang cinta yang ditolak, tapi tentang seorang dukun yang ingin membuktikan bahwa siapapun yang menolak dia akan ditarik sampai ke liang lahat. Dan kami pun mulai sadar, kematian sedang mengintai. Setelah kejadian ruqyah pertama, tubuh Mila menjadi semakin lemah. Matanya selalu tampak lelah, wajahnya pucat, dan setiap malam dia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Namun yang paling mengerikan adalah tangannya yang tiba-tiba dipenuhi luka gores seperti cakaran. Padahal ia tidur sendirian dan kamarnya terkunci dari dalam. Ustadz Rahman tak tinggal diam. Beliau kembali datang, membawa beberapa santri untuk menjaga rumah kami. Rumah kecil kami kini seperti medan perang spiritual. Di setiap sudut dinding dipasang ayat-ayat suci. Ruangan dipenuhi aroma daun bidara dan minyak zaitun. Hari itu, Ustadz Rahman berkata pada kami, dukun itu tidak hanya mengirim jin, dia juga sedang menunggu waktu.
Jika kita tidak kuat bertahan, Dia akan menjemput sendiri. Kami semua ketakutan. Tapi satu hal yang membuat kami bertahan, keyakinan Mila. Aku tidak akan pernah menyerahkan diriku pada dukun itu, meskipun aku harus mati. Aku lebih takut pada murka Allah daripada makhluk laknat itu, katanya dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Malam ke-6, sehari sebelum batas waktu yang diberikan Ki Sarpani, adalah malam paling menakutkan. Sekitar pukul 2 pagi, angin bertiup sangat kencang. Atap rumah bergetar. Tiba-tiba, seluruh lampu padam, padahal tidak ada pemadaman. Dalam gelap, terdengar suara tertawa kecil. Lirih, pelan, namun mengiris. Kami semua membaca zikir dan berpegangan tangan. Mila mendadak kejang, lalu membuka matanya. Tapi kali ini matanya bukan seperti mata manusia. Hitam seluruhnya, tanpa putih. Ia berdiri, tubuhnya melayang 10 cm dari lantai. Dengan suara berat, ia berkata, "Waktu kalian habis. Jika dia tidak datang malam ini, aku akan menjemput sendiri ibumu sebagai ganti." Tiba-tiba tubuh Mila jatuh keras ke lantai, seperti boneka. Ia menangis saat sadar. Dia bilang kalau aku masih menolak, besok malam aku akan mati, atau ibu yang akan diambil. Ibu memeluknya sambil menangis. "Ambil nyawa ibu saja, jangan Mila." Ustadz Rahman memperingatkan kami. Malam ke-7 adalah puncaknya. Jika kita tidak kuat, nyawa bisa jadi taruhan. Tapi jika kita bertahan, insya Allah pertolongan itu akan datang. Keesokan harinya, sebelum maghrib, Ustadz Rahman meminta kami berpuasa, memperbanyak istighfar, dan menutup semua celah rumah dengan ayat kursi dan surat Al-Baqarah. Kami tidak tahu lagi harus berharap pada siapa, selain Allah. Tapi malam itu, saat hari mulai gelap, Mila menghilang dari kamarnya. Padahal pintu terkunci dari dalam, dan jendela tertutup rapat. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya bau melati dan tanah basah yang menyebar di dalam rumah. Kami pikir kami kuat bertahan. Tapi ternyata, malam itu dia datang sendiri, menjemput kakakku. Kami semua panik saat menyadari Mila menghilang dari kamarnya. Ibu berteriak memanggil namanya. Aku berlari keluar, menelusuri pekarangan yang gelap, sambil menjerit, "Mila ah!" Ustadz Rahman dan para santrinya ikut membantu mencari ke seluruh penjuru desa. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka berteriak dari arah kuburan tua, dekat rumah kosong tempat Ki Sarpani tinggal. Kami semua berlari ke sana. Dan saat itulah, dunia seakan runtuh. Mila ditemukan dalam keadaan terbaring, mengenakan gaun putih lusuh, di bawah pohon beringin tua. Tangannya bersedekap seperti orang yang sudah disyolatkan. Tapi tubuhnya dingin, dan tak bernyawa. Di lehernya tergantung kalung dari rambut dan tulang ayam, simbol perjanjian ilmu hitam. Di dada bajunya, tertulis huruf-huruf Arab terbalik dengan darah. Bau melati menyengat di sekitarnya. Dan dari kejauhan, terdengar suara tawa yang sangat pelan, tapi jelas, suara Ki Sarpani. Ibu pingsan seketika. Aku tak mampu menahan tangis. Tanganku gemetar saat menggenggam tangan kakakku yang sudah dingin. "Kak, kau benar-benar memilih mati daripada menjadi istri dukun itu." Ustadz Rahman membaca doa panjang. Ia menyuruh kami segera memakamkan Mila sebelum fajar. Katanya, jin-jin yang mengikat tubuh Mila akan semakin kuat jika jenazahnya tidak segera dikuburkan secara syariat. Pagi itu, Mila dimakamkan dengan air mata seluruh warga desa yang mulai sadar akan dosa mereka, karena membiarkan teror itu terjadi dan memilih diam. Dan Ki Sarpani, rumahnya ditemukan kosong. Di dalamnya hanya ada tulang ayam, sesajen busuk, dan sehelai kain kafan yang penuh darah. Ia menghilang tanpa jejak, seperti bayangan malam yang tertelan fajar. Kakakku mati dengan menjaga kehormatannya. Tapi duka itu tak pernah pergi dari hidupku. Sampai hari ini, setiap malam Jumat, aku selalu mendengar suara pintu kamarnya berderit, dan bau melati menyusup pelan ke dalam rumah. Desa kami kini lebih tenang. Banyak warga yang kembali mendekat kepada Allah. Kuburan Mila selalu ramai diziarahi.
Mereka bilang, Mila adalah syuhada dalam perang tak terlihat, melawan ilmu hitam dan kehinaan. Aku pun tumbuh dewasa, dan memilih jalan yang sama seperti kakakku, menjaga kehormatan, dan menjadikan iman sebagai pelindung. Aku tahu, kakakku memang mati, tapi dia menang.